Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan bercerita tentang sebuah kasus mengerikan yang pernah terjadi di Uni Emirat Arab pada tahun 2016. Di mana di sebuah gurun pasir ditemukan sesosok jasad tanpa kepala dan juga tangan yang dipastikan milik seorang wanita. Setelah dilakukan uji forensik, ternyata dia adalah seorang wanita yang berasal dari negara Filipina. Penyelidikan polisi sedikit sulit dilakukan karena jasad tersebut tidak utuh. Namun mereka tetap berhasil mengungkapkan dalang di balik pengeksekusian keji tersebut. Konjen noon nagpapasalamat rin po ako sa inyo extend niyang mga dito sa Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Ajman, Uni Emirat Arab, hiduplah seorang wanita bernama Normita Delima yang berusia 46 tahun. Normita merupakan warga negara Filipina. Dia tinggal di kota Ajman sebagai TKW dan bekerja di sebuah keluarga sebagai asisten rumah tangga. Sementara itu keluarganya sendiri, yaitu suaminya yang bernama Salvio Delima bersama anak-anaknya masih tinggal di negara Filipina. Namun identitas dari anak-anaknya ini tidak diungkapkan kepada publik. Di negara Filipina, tepatnya di kota Manila, Salvio, suami Normita, merupakan seorang polisi. Awalnya keluarga mereka adalah keluarga yang cukup kaya. Mereka memiliki banyak aset seperti tanah, rumah, dan juga beberapa mobil. Namun pada suatu ketika, mereka yang hendak memperluas bisnis dengan membeli beberapa bidang tanah, sayangnya mereka tertipu. Mereka tak berhasil mendapatkan tanah tersebut, namun malah berhutang dengan sangat banyak. Karena hal itu, Normita dan suaminya pun harus menjual aset mereka untuk membayar hutang. Keluarga Normita akhirnya bangkrut lalu mengalami kesulitan keuangan. Karena tak tega melihat keadaan keluarganya yang kesulitan, Normita pun memutuskan untuk bekerja di luar negeri supaya dapat menyokong perekonomian keluarganya. Sekitar tahun 2015, Normita berangkat ke Uni Emirat Arab untuk mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga. Pada awalnya Normita kesulitan untuk beradaptasi karena kendala bahasa dan juga karena dia tak terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun dengan semangat untuk membantu keluarganya, Normita berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik. Lama-kelamaan pun dia terbiasa. Majikannya menyukai hasil kerja Normita dan dia menerima gaji yang cukup besar. Berkat hal itu, dia akhirnya bisa mengirim uang ke keluarganya dengan lancar setiap bulannya untuk bisa membiayai sekolah anak-anaknya. Setelah beberapa bulan bekerja, kondisi keuangan keluarga Normita pun semakin membaik. Normita dan suaminya juga merasa sangat senang serta puas dengan apa yang telah mereka capai. Tak hanya suami dan anak-anaknya, keluarga besar Normita pun ikut berbahagia melihat keluarga mereka berhasil bangkit dari keterpurukan. Di samping itu ada salah satu dari keluarganya yang kemudian ikut termotivasi dengan apa yang dilakukan oleh Normita. Dia bernama Glenn Salvadora. Glenn saat itu berpikir kalau dia juga ingin meraih keberhasilan seperti halnya Normita. Dia meminta kepada Normita untuk mengajak dirinya agar dapat bekerja di Uni Emirat Arab. Glenn ini merupakan keponakan dari Normita. Keduanya memiliki hubungan kekeluargaan yang cukup dekat. Bagi Normita, Glenn adalah seorang keponakan yang penurut dan juga pekerja keras. Karena hal itulah saat Glenn meminta untuk ikut bekerja dengannya, Normita pun langsung menyetujui permintaan Glenn. Berlanjut pada awal tahun 2016, Glenn datang ke Uni Emirat Arab untuk menyusul Normita. Dia berangkat dengan uang yang dibiayai oleh Normita. Saat sampai di kota Ajman, Normita menjemput Glenn lalu mengajaknya ke apartemen sewaannya. Saat itu meski Normita telah tinggal di sebuah apartemen, dia ternyata masih bekerja sebagai asisten rumah tangga. Walaupun dia tidak lagi tinggal bersama dengan majikannya. Untuk sementara Normita mengizinkan Glenn untuk tinggal bersama dirinya sembari dia mencarikan pekerjaan untuk Glenn. Waktu pun berlalu, tak lama kemudian Glenn akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran. Dia pun mendapatkan penghasilan, tetapi tempat dia bekerja tersebut tidak menyediakan mes atau tempat tinggal. Karena hal itulah Glenn mau tak mau masih tinggal di apartemen milik Normita.
Namun sangat disayangkan, setelah beberapa bulan bekerja, Glenn tidak kunjung mengembalikan uang Normita yang dipinjamnya untuk perjalanan ke Uni Emirat Arab. Dan dia juga tidak membayar biaya hidupnya selama dia tinggal di apartemen milik Normita sebelum dirinya bekerja. Beberapa kali Normita berusaha untuk menagih uang tersebut karena saat itu hutang Glenn kepada Normita sudah mencapai 10.000 dirham atau setara dengan 44 juta rupiah. Namun setiap kali ditanya, Glenn selalu mengelak dengan menjawab akan membayarnya nanti. Hal ini seketika membuat Normita merasa cukup kesal. Namun Normita masih berusaha untuk bersabar dan menahan kekesalannya. Sampai akhirnya kemarahan Normita pun seketika meledak. Tibalah di tanggal 22 Mei tahun 2016. Di pagi hari menjelang siang hari, Glenn dan Normita sedang berada di apartemen sewaan milik Normita. Saat itu keduanya sedang tidak bekerja. Mereka berdua duduk di ruang tamu, Glenn bermain handphone sedangkan Normita menonton TV. Melihat Glenn bermalas-malasan di rumah seketika membuat Normita kembali mengingatkan hutang yang belum dia bayar. Saat itu tanpa berpikir panjang, Normita langsung bertanya kepada Glenn kapan dia akan membayar hutangnya. Normita juga menyampaikan kalau di saat itu keluarganya sedang membutuhkan uang, sehingga sebisa mungkin dia meminta kepada Glenn agar dapat membayar hutangnya. Perkataan Normita itu akhirnya membuat Glenn merasa kesal. Sebenarnya selama ini setiap Normita bertanya tentang hutang, Glenn selalu merasa marah karena perkataan Normita seringkali membuat dirinya merasa tak berguna. Harga dirinya terluka karena kata-kata Normita. Namun karena dia masih harus tinggal di apartemen Normita, dia hanya bisa menahan kemarahan itu. Tetapi di saat itu kesabaran Glenn sudah habis. Dia pun sudah lelah mendengar ocehan dari tantenya itu. Dengan perasaan marah yang memenuhi dirinya, Glenn langsung berdiri meninggalkan Normita yang masih berbicara. Glenn pergi ke dapur untuk mengambil sebuah pisau. Lalu dia kembali ke ruang tamu. Melihat Glenn yang muncul membawa sebuah pisau seketika membuat Normita menjadi kaget. Normita langsung berdiri dari duduknya sambil berusaha menyuruh Glenn untuk tetap tenang. Dia meminta kepada Glenn untuk meletakkan pisau yang dia pegang. Tetapi di samping itu Glenn tidak mau lagi mendengarkan perkataan dari Normita. Kemarahannya sudah tak bisa lagi ditahan. Tanpa ragu dia mendekati Normita dan langsung menusukkan pisau tersebut tepat pada bagian dada Normita. Normita yang tak menyangka Glenn akan langsung menyerangnya, dia tidak bisa berkutik. Dadanya tertusuk dan cairan merah langsung mengalir dari lukanya. Normita mencoba berteriak namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Seketika itu pula dia jatuh terkulai ke atas lantai. Nafasnya semakin berat dan rasa sakit itu juga semakin tak tertahankan. Hingga akhirnya Normita pun kehilangan nyawanya. Setelah melihat tubuh Normita terkulai tak bergerak, barulah Glenn menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Dia mencoba mengecek apakah Normita masih bernafas, dan ketika itulah dia baru menyadari kalau Normita telah benar-benar meninggal dunia. Dia pun langsung panik dan kebingungan. Di tengah kepanikan itu, Glenn berpikir keras, mencari solusi agar dapat keluar dari masalah tersebut. Setelah berpikir beberapa saat, Glenn akhirnya memutuskan untuk membuang jasad Normita. Namun sebelum melakukan hal itu, dia terlebih dahulu memisahkan kepala dan juga tangan Normita. Hal itu bertujuan agar nantinya jasad Normita ditemukan, jasad tersebut akan sulit untuk diidentifikasi. Setelah selesai melakukan aksi pemisahannya, Glenn membungkus bagian-bagian tubuh Normita dengan beberapa plastik. Setelah itu dia membersihkan diri dan juga apartemen Normita. Kemudian setelah beberapa saat, Glenn keluar dari apartemen untuk menyewa sebuah mobil. Setelah mendapatkan mobil sewaan, dia kembali ke apartemen. Saat itu, jasad Normita sudah dibungkus dengan rapi oleh Glenn. Dan masih di hari yang sama, di malam harinya, Glenn membawa kantong besar berisi jasad Normita ke dalam sebuah mobil. Kemudian dia berkendara di sekitaran kota Ajman. Saat menemukan daerah gurun yang sepi dan juga jauh dari keramaian, Glenn menghentikan mobilnya. Lalu dia menggali sebuah lubang kecil di gurun tersebut. Begitu selesai, dia langsung mengeluarkan bungkusan berisi kepala dan juga tangan Normita. Tanpa ragu, Glenn membuang bungkusan itu ke dalam lubang yang sudah dia gali. Kemudian dia juga membakar bungkusan tersebut. Setelah yakin kepala dan tangan Normita sudah cukup terbakar, dia pun mengubur bungkusan tersebut dengan pasir. Sesudah selesai dengan kepala dan juga tangan Normita,
Glenn kembali masuk ke dalam mobil. Dia menjalankan mobil untuk berkendara menuju kota Dubai, tepatnya ke daerah Gurun Al-Warqa. Begitu sampai di sana, dia mencari lokasi yang tepat untuk membuang tubuh Normita. Saat berkendara, dia melihat sebuah rumput yang lumayan rindang, tak jauh dari jalan raya. Dia pun menghentikan mobilnya di sana, kemudian mengeluarkan tubuh Normita dari dalam mobil. Tanpa ragu, dia langsung membuangnya di bawah semak-semak tersebut. Begitu selesai, dia kembali masuk ke dalam mobil, lalu berkendara meninggalkan tempat tersebut. Ketika itu, dia tidak kembali ke kota Ajman. Dia memilih bersembunyi dari semua orang. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 25 Mei tahun 2016, 3 hari setelah aksi pengeksekusian, seorang petugas kebersihan menemukan sebuah jasad tanpa kepala di bawah semak-semak. Penemuan itu membuatnya kaget dan dia pun langsung berlari ketakutan sambil berteriak. Namun setelahnya, dia juga menghubungi pihak kepolisian untuk membuat laporan tentang penemuannya tersebut. Tak lama kemudian, polisi sampai di lokasi penemuan. Mereka langsung memeriksa jasad tersebut dan menemukan kalau jasad itu tidak memiliki kepala dan juga tangan. Setelah memeriksa, mereka kemudian mengirimnya ke rumah sakit terdekat. Pihak forensik pun langsung melakukan analisis DNA untuk mencari tahu siapa korban tersebut. Namun sayangnya, ketika itu DNA korban tidak ditemukan di dalam database rumah sakit. Karena jasad tersebut tidak memiliki kepala dan juga tangan, pihak forensik pun mencoba cara lain untuk mengidentifikasi jasad tersebut. Mereka mengidentifikasinya dengan menggunakan perangkat lunak prediksi fenotip DNA. Dari analisis itu, pihak forensik menemukan kalau jasad kemungkinan merupakan warga negara Filipina. Selain itu, pihak forensik juga mendapatkan sampel DNA lainnya yang terdapat di tubuh milik korban. Melalui proses analisis yang sama, pihak forensik menemukan kalau DNA itu milik seorang laki-laki. Penemuan ini pun mempersempit pencarian identitas korban dan juga pelaku. Setelah mendapatkan info dari pihak forensik, polisi langsung menghubungi Kedutaan Besar Filipina di Uni Emirat Arab untuk mencari apakah ada pekerja migran Filipina yang dilaporkan hilang. Kebetulan saat itu majikan Normita sudah melaporkan tentang hilangnya Normita karena dia tak kunjung datang bekerja dan juga tak bisa dihubungi selama berhari-hari. Polisi pun melihat kalau ciri-ciri Normita sesuai dengan jasad yang ditemukan. Polisi langsung meminta bantuan Kedutaan Filipina untuk menghubungi keluarga Normita yang ada di Filipina supaya bisa dilakukan tes DNA terhadap jasad korban dan juga keluarga Normita untuk melihat apakah jasad tersebut benar adalah Normita. Keluarga Normita di Filipina langsung kaget mendengar kalau ditemukannya jasad yang diduga adalah Normita. Sebelumnya mereka memang sempat merasa sangat khawatir karena tak bisa menghubungi Normita dan juga Glenn. Tanpa ragu mereka pun langsung memberikan sampel DNA mereka supaya bisa dilakukan suatu analisis. Namun ketika itu mereka belum berangkat ke Uni Emirat Arab karena ingin mendapatkan info yang pasti terlebih dahulu. Tak lama kemudian pihak forensik memberikan hasil tes, yang mana itu menunjukkan kalau benar jasad tersebut adalah Normita. Polisi langsung mencari latar belakang Normita untuk menemukan kemungkinan tersangka dalam kasus ini. Karena DNA milik terduga pelaku ditemukan juga merupakan orang Filipina, polisi pun berasumsi kalau Normita pasti mengenal pelaku. Dan tak lama setelah itu, polisi akhirnya mendapatkan informasi kalau Normita tinggal bersama keponakannya yang bernama Glenn. Polisi pun segera mencari keberadaan Glenn. Mereka mengunjungi apartemen Normita, namun tidak menemukan Glenn di sana. Tak menyerah, polisi juga mengunjungi tempat kerja Glenn. Tetapi manajer tempat tersebut mengatakan kalau sudah beberapa hari Glenn tidak datang bekerja. Polisi mulai menaruh kecurigaan terhadap Glenn karena dia menghilang di saat yang bersamaan dengan perkiraan waktu meninggalnya Normita. Selain itu, polisi juga menemukan kalau di restoran tersebut Glenn bekerja sebagai tukang potong daging. Hal ini menunjukkan kalau Glenn memiliki kemampuan untuk memotong daging dengan rapi. Polisi pun mencocokkan hal tersebut dengan jasad Normita yang dipisahkan dengan secara rapi. Bukti-bukti ini pun membuat polisi menjadikan Glenn sebagai tersangka dalam kasus ini. Singkat cerita, setelah sekitar 3 bulan sejak penemuan jasad, polisi akhirnya berhasil menemukan keberadaan Glenn. Dari berbagai informasi yang dikumpulkan, mereka menemukan kalau Glenn berada di kota Dubai. Polisi pun langsung melakukan pencarian besar-besaran di kota tersebut.
Lalu tepat di tanggal 20 September tahun 2016, Glenn berhasil ditemukan. Setelah menangkapnya, polisi langsung membawa Glenn ke kantor untuk dilakukan proses interogasi lebih lanjut. Di dalam interogasi itu, polisi menanyakan apakah Glenn telah mengeksekusi Normita. Glenn dengan tegas langsung menyangkal pertanyaan itu. Dia bersikeras kalau dia tidak tahu apa-apa. Setelah mendengar penyangkalan itu, polisi langsung membuka beberapa bukti yang sudah mereka temukan. Yang pertama adalah pemisahan kepala dan juga tangan Normita yang dilakukan dengan sangat rapi, yang menunjukkan kalau pelaku memiliki kemampuan dalam memotong daging. Hal ini sesuai dengan pekerjaan Glenn yang merupakan seorang pemotong daging. Selain itu, ditemukan juga sampel DNA di tubuh Normita yang diperkirakan merupakan sampel dari seorang lelaki Filipina yang lagi-lagi sesuai dengan Glenn. Polisi juga menekankan kalau hanya butuh tes DNA sederhana untuk melihat apakah DNA tersebut adalah milik Glenn. Pemaparan polisi tersebut seketika membuat Glenn menyadari kalau dia sudah sangat terpojok. Akhirnya dia pun mengakui kalau dialah yang sudah mengeksekusi Normita dan juga membuang jasadnya. Glenn juga mengaku kalau dia melakukan semua itu karena Normita terus mengomelinya dan memintanya untuk mengembalikan uang yang dulu dia pinjam. Omelan itu ternyata membuat Glenn merasa lelah dan juga muak. Glenn pun marah dan dengan tega dia pun melakukan semua kejahatan itu. Lalu di samping itu, kabar Glenn yang ditangkap sebagai pelaku pengeksekusian Normita sampai ke telinga keluarga besar mereka yang ada di Filipina. Kabar itu seketika membuat semua orang kaget. Dalam sebuah wawancara dengan media, suami Normita yaitu Salvio menyampaikan kalau dia tak bisa berkomentar terkait hal tersebut. Dia hanya berharap dia bisa segera membawa pulang jasad istrinya ke negara Filipina, lalu memakamnya secara layak supaya sang istri bisa beristirahat dengan tenang. Sementara itu, beberapa keluarga yang lain masih tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka masih yakin kalau Glenn tak mungkin bisa melakukan hal sekeji itu. Mereka menuntut diadakannya investigasi yang lebih mendalam untuk menemukan kebenarannya. Kemudian pada tanggal 31 Oktober tahun 2016, Salvio sampai di Uni Emirat Arab untuk membawa pulang jasad istrinya. Namun ketika itu dia tidak bisa langsung membawa jasad Normita karena terdapat masalah administrasi. Salvio pun berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dengan dibantu oleh pihak kedutaan Filipina. Akhirnya pada tanggal 25 November tahun 2016, jasad Normita dipulangkan ke negara Filipina. Begitu sampai, Salvio dan keluarganya pun melangsungkan pemakaman untuk Normita. Mereka berdoa supaya Normita tak lagi menderita dan tenang di alam sana. Sementara itu sangat disayangkan tidak adanya informasi terkait pengadilan yang dilalui oleh Glenn. Di negara Uni Emirat Arab, berita terkait persidangan dijaga dengan sangat ketat. Hanya pihak-pihak yang berkepentingan saja yang bisa mengetahui jadwal dilakukannya sebuah persidangan. Maka dari itu belum ada informasi terkait apakah Glenn sudah mendapatkan hukuman atau belum. Namun jika kita mengacu pada hukum yang ada di Uni Emirat Arab, kemungkinan besar jika nanti Glenn dinyatakan bersalah atas pengeksekusian berencana, maka dia akan mendapatkan hukuman eksekusi. Tetapi jika dia dinyatakan bersalah atas pengeksekusian tidak berencana, kemungkinan besar dia akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Normita Delima merupakan seorang ibu yang sedang berjuang untuk menghidupi keluarganya di negeri asing. Dia hidup seorang diri jauh dari keluarga dengan harapan bisa memberikan kehidupan yang lebih layak kepada anak-anaknya. Namun perjuangannya itu berakhir ketika orang yang dia percaya dengan keji merenggut nyawanya. Glenn merupakan keponakan Normita. Normita melihat dan menyaksikan bagaimana Glenn tumbuh dari seorang anak kecil menjadi lelaki dewasa. Keduanya memiliki hubungan keluarga yang baik dan juga rukun. Dan siapa sangka hubungan itu kemudian berubah menjadi tragedi. Tragedi yang merenggut seorang ibu dari anak-anak dan juga suaminya. Dengan ini, keluarga Normita harus menanggung luka yang tak akan bisa disembuhkan selama sisa hidup mereka. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga keluarga korban bisa melewati masalah ini dan melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik. Serta juga semoga Normita dapat beristirahat dalam damai di alam sana.